Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bapak Teguh Setiabudi. Silakan Bapak, mungkin bisa persingkat terima juga. kasih Mbak Putri. Biar dikatakan cakep, saya juga akan baca pantun. Lihat langit ada wajah mantan, parasnya cantik bikin kenangan. Mari kita melangkah ke penyempurnaan. Kita perbaiki SPD untuk tingkatkan kualitas pemerintahan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya sampaikan salam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin Bapak Sekjen, Bapak Ibu yang hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang diminta. Kami diminta untuk modul terkait penyempurnaan sistem informasi pembangunan daerah sebagai bagian integrasi, sebagai bagian integral dari SIPD. Bapak Ibu yang hormati, kenapa kami diminta itu? Karena kami di Dijen Bina Pangda memiliki tupoksi yang dua utama. Tolong slide-nya menyesuaikan. Yakni yang pertama terkait masalah urusan pemerintahan daerah, dan yang kedua terkait dengan masalah pembangunan daerah. Inilah yang menjadi dua domain utama kegiatan kita. Dan tentu saja di dalam berbagai kebijakan yang ada terkait dengan pembangunan daerah, ada mandat khusus dari berbagai undangan, berbagai undang-undang, seperti misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi sistem informasi pembangunan daerah. Demikian juga pada pasal yang lain disebutkan pemerintah membangun sistem informasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, makanya kemudian ada SPD. Namun demikian, di dalam regulasi yang lain juga ditentukan bahwasanya pengelolaan statistik sektoral yang merupakan keuangan daerah itu nanti menjadi bagian utama yang juga sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kaitan dengan ini, Bapak dan Ibu hormati, pengelolaan data dan informasi tentu saja dilakukan melalui wali data, baik untuk di tingkat pemerintah provinsi maupun tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Ini hal yang sangat mendasari kenapa kemudian kita juga perlu melakukan penyempurnaan terkait sistem informasi pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari SIPD. Dan kebetulan SIPD sekarang memang melangkah ke aplikasi umum. Oleh karena itulah kemudian kita juga harus mempersiapkan berbagai hal untuk kebaikan, untuk kesempurnaan, dan untuk komprehensifnya terkait SIPD ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun secara online lewat Zoom meeting, ada beberapa hal yang menjadi juga kenapa kita melakukan itu. Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam rangka pembangunan daerah. Misalnya, pelaksanaan terkait perencanaan pembangunan daerah saat ini lebih cenderung disusun dengan pendekatan input based, tidak by process. Ini yang kemudian membuat kita untuk semakin melangkah agar proses-proses perencanaan pembangunan mulai dari to Z-nya kita ikuti, kita kawal. Bagaimana juga adalah Kemendagri adalah Binwas terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini kita lakukan. Kemudian juga terkait pembangunan nasional, sekarang ini lebih cenderung terkait agregasi, gabungan antas pembangunan daerah wilayah, atau bahkan sekedar gabungan pembangunan antar sektor. Ini perlu kita perbaiki, tentu saja dengan sinergi berbagai bentuk. Kemudian juga terkait masalah-masalah lain, misalnya terkait masalah demokratisasi, otonomi daerah, globalisasi. Ini cenderung membuat kita harus semakin serius dalam menyusun, menyempurnakan sistem informasi pembangunan daerah. Termasuk juga adalah perubahan kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang sungguh sangat dinamis. Berbagai kebijakan yang saat ini sering ada pergantian, dan itu pastinya harus diikuti agar proses-proses perencanaan pembangunan daerah itu tidak ketinggalan dan dinamis. Jangan diinput kemudian nanti menjadi dasar, tapi tidak kita ikuti dengan koreksi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hormati,
bagaimana kemudian pentingnya pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan ini terkait masalah sinkronisasi dan harmonisasi. Lanjut. Ini juga harus kita lihat. Sinkronisasi pembangunan daerah antara pusat dan daerah, baik itu provinsi, kap, kota, akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan sistem informasi. Kita harus mendukung itu. Tapi juga sistem informasi yang betul-betul komprehensif. Yang tadi saya sampaikan, mestinya adalah by proses, komprehensif, dan kalau sekarang kita menuju dari monolitik ke microservices, itu juga harus kita ikuti. Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah, betapa sistem informasi manajemen itu juga sangat penting dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Kemudian juga terkait perubahan pola kerja dari sistem fisik cyber sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan evolusi industri di era 4.0, dan juga beberapa hal lainnya, termasuk adalah bagaimana sistem informasi manajemen pembangunan ini menjadi instrumen dalam rangka pembinaan pembangunan daerah, baik itu di provinsi maupun di kap kota. Dan juga karena ada kodifikasi program dan kegiatan di daerah yang masih banyak variasinya, ini juga harus kita lihat tidak stagnan. Kalau ada pemutakhiran dan sebagainya, harus kita lihat juga, itu harus segera diperbaiki. Bapak Ibu hadirin yang sungguh saya hormati, terkait dengan tersebut, makanya kami dalam melakukan penyempurnaan sistem informasi manajemen pembangunan sebagai bagian integral dari SIPD, maka pertama-tama kita mulai dari e-Walidata dan database pembangunan daerah. Kenapa e-Walidata? Karena pembangunan yang baik pastinya adalah berdasarkan data-data, dan di daerah sudah menjadi tanggung jawab bahwa itu nanti dikelola oleh e-Walidata. Ini yang kita lakukan, bagaimana Dokrenda didasarkan pada data informasi yang valid, dan Walidata ini nantinya akan memverifikasi, memvalidasi, mengolah, setelah itu menjadi bagian dari Dokrenda, dan kemudian dibahas di dalam e-Rakortek. Ada forum e-Rakortek yang bertujuan untuk mensinkronkan target kinerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ini juga harus penting. Kita kawal sejak itu. Sejak e-Rakortek sudah kita kawal. Kemudian nantinya akan menjadi profil dan analisis. Bagaimana profil dan analisis yang didasarkan pada e-planning yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan daerah. Dan selanjutnya adalah ada evaluasi Dokrenda. Ini yang harus kita masukkan. Jadi tidak stagnan. Tidak hanya di akhir RKPD-nya, tapi mulai dari awal harus kita lakukan dengan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu dihormati, sekitar pengingat, mohon maaf, sekitar 3 menit lagi Pak, baik. Mohon maaf. Cukup, nanti. Kemudian dalam rangka tersebut, maka kemudian kita lakukan bagaimana sistem informasi manajemen ini harus berbasis by proses. Dikembangkan sesuai dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Sehingga kita kawal itu mulai di Januari sampai dengan selesai kita kawal, dan akhirnya nanti menjadi bagian dari bagaimana penyusunan anggaran yang ada di dalam RAPBD maupun MBD. Kemudian ini juga harus komprehensif, memuat data dan informasi perencanaan dan e-planning analisis sebagai bagian profil dari pembangunan daerah, dan kemudian adalah berbasis microservice. Artinya kita sama-sama tahu persis bagaimana pengembangan sistem informasi pembangunan daerah dengan arsitektur microservice ini kita juga sesuaikan. Bapak Ibu hormati, kami coba lihat di dalam pengembangan penyusunan atau pengembangan RPJMD. Bagaimana kita lihat di sini terkait penyempurnaan SIPD berbasis RPJMD misalnya. Dari proses awal kita sudah kawal. Kita tahu terdapat beberapa proses dalam penyusunan RPJMD, mulai dari penyusunan rencana teknokratik, persiapan, rancangan awal, rancangan musrenbang, rancangan akhir, sampai dengan penetapan. Kita kawal. E-planning SPD didesain untuk memandu daerah pada setiap tahapan, dan kita di pusat bisa mengawal, memberikan pendampingan, asistensi. Dan kemudian penyusunan RPJMD ini juga lebih tertib dan terarah. Termasuk juga dalam hal kita melakukan fasilitasi dan pembantuan. Sama halnya dengan RKPD. RKPD itu nantinya bukan by input, tapi by proses. Lanjut. Bagaimana kita mulai dari tahap persiapan,
kita lanjut sampai kepada tahapan-tahapan lainnya seperti misalnya rancangan awal sampai kepada penetapan. Bukan RKPD yang ditetapkan, yang diinput dalam SPD, tapi mulai sejak awal, sejak era Kortek, dengan data yang sudah diverifikasi, divalidasi, diolah oleh validata. Itu yang kita lakukan. Dan terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi dalam sistem informasi pembangunan daerah, ini nanti ada e-validatanya, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, bagaimana kemudian proses perencanaan pembangunan daerah, kemudian juga analisis dan profil pembangunan daerah, itu kita lakukan bersama. Ini mencakup suatu mengcover bersama, dan kemudian inilah prosesnya yang terakhir. Jadi kalau nggak salah hitungan saya sebenarnya nggak sampai 6 menit, sekitar 5 menit saya bicara nih. Karena terakhir jadi diburu-buru gitu kan. Nggak apa-apa. Keterhubungan antara data perencanaan, analisis, proses, dan profil pembangunan daerah. Coba yang terakhir, slide terakhir. Ini kita lihat di sini. Bagaimana pertama e-validata yang terkait dengan statistik data sektoral ini kita lakukan. Masing-masing daerah punya, ada Kadiskominfo selaku wali data, mengolah data-data yang ada. Jadi kalau kementerian lembaga butuh data sektoral daerah, cukup ada di sini kita kelola. Nah, ini menyangkut 32 urusan, baik yang wajib maupun yang pilihan. Kemudian dari yang 32 urusan itu, ada yang sifatnya data sektoral prioritas. Ini yang menyesuaikan, berisikan data sektoral sesuai dengan target nasional, baik yang ada di dalam RKP, KL, maupun dari yang lainnya. Selain itu tentu saja ada data sektoral penugasan, misalnya yang terkait dengan stunting, SPM, kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Ini kita cover juga. Dengan demikian memudahkan bagi daerah, memudahkan bagi pusat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Nah, dari sisi ini kemudian bagaimana kita olah, kita buat sebagai data untuk Dokrenda, data dalam rangka dokumen perencanaan daerah yang nantinya tentu saja kita harapkan dalam hal pemanfaatan data dalam proses perencanaan daerah maupun dalam hal penajaman. Artinya sekali lagi kita buat by proses, kita kawal dari akhir, kemudian komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ke arah microservices. Ini mungkin 6 menit yang saya gunakan untuk paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.